Sudah terlihat belum? Tampilannya sudah terlihat ya? Ada Pak. Udah kelihatan, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bahas sesi 1 adalah tentang bagaimana cara kita membuat peramalan penjualan ya di hotel ya. Nah, jadi saya sempat nyarankan ke beberapa mahasiswa-mahasiswa saya untuk bisa ngambil nanti posisi di revenue manager gitu ya, karena revenue manager saat ini kita sangat butuhkan di beberapa hotel di Indonesia, membutuhkan seorang analisa revenue manager ini kerjanya cuman menganalisa sih, jadi nggak harus khawatir kamu dengan angka dan sebagainya, semuanya sudah ada sistemnya, jadi kita cuman menganalisanya kira-kira untuk menaikkan penjualan, strateginya gimana, menaikkan strategi penjualan kamar, jualan F&B dan sebagainya ya. Nah, diharapkan dengan adanya revenue manager ini nanti karirnya bisa lebih cepat ya. Kenapa ya bisa bentar. Oke, jadi peramalan di dalam bisnis, baik di hotel atau di industri lain dibutuhkan ya, karena kita namanya bisnis itu kan ada posisi lagi puncak, lagi low gitu, lagi peak season, lagi low season gitu ya. Maka dibutuhkan forecasting atau meramalkan kira-kira bisnisnya ke depan seperti apa gitu ya. Nah, ini dibutuhkan untuk operation, kayak kamu nanti di rooms, kira-kira kalau okupansi 100% butuh tambahan daily worker berapa orang, trainee berapa orang, terus nanti ngatur schedule cutinya juga, mungkin lagi sibuk, lagi peak season, kita ngurangin yang cutinya mungkin sebelumnya atau sesudah di peak season gitu ya. F&B juga sama, untuk F&B nanti gimana caranya waktu operationnya lagi full, barang-barangnya semuanya ready dan sebagainya, jumlah karyawannya cukup, jumlah apa namanya tadi yang itu dari kitchen gitu ya, productionnya juga cukup, nggak ada barang-barang yang sold out, yang kurang dan sebagainya ya. Nah, peramalan juga digunakan untuk owner, pemilik hotel, investor, bank. Jadi nanti perusahaan-perusahaan hotel-hotel besar seperti Marriott, Intercon, itu dia perusahaannya sudah terdaftar di Bursa Efek ya, di Amerika misalnya untuk Marriott, atau Intercon itu di Bursa Efek di Inggris gitu ya. Nanti para pemegang saham nanti kan setiap bulan tuh akan, atau mungkin setiap hari, kadang-kadang dia bisa mengecek harga saham Marriott berapa sih per hari ini, harga saham Intercon per hari ini berapa. Nah, harga saham ini dipengaruhi oleh kita punya bikin forecasting ya. Kalau forecastingnya kita benar, berarti harga sahamnya fluktuasinya tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah, zaman dulu tuh sering terjadi peramalannya itu tidak benar, jadi harganya jauh gitu loh, antara di forecasting akan untung segini, ternyata tidak seperti itu. Nah, ini makanya sangat dibutuhkan forecasting itu, karena pengalaman di tahun sekitar di bawah tahun 2000 itu bursa efeknya atau harga sahamnya menjadi tidak stabil gara-gara salah forecasting dan sebagainya. Nah, untuk orang sales, ya kita juga melihat nih kalau kondisi lagi low, apa yang harus dilakukan ya. Makanya revenue management itu, manajer itu membantu sales. Waktu okupansi lagi rendah, misalnya hotel di Palembang, Windem, weekday, di hari Senin okupansinya masih di 40% gitu ya, di jam 8 pagi. Tapi dia ada kebiasaan, biasanya menjelang jam 6 sore itu ada bookingan yang same day reservation gitu ya. Sehingga okupansinya rata-rata biasanya dari 40 bisa naik ke 60 dan sebagainya. Nah, tren-tren ini nanti sama sistem, sama revenue manager itu disimpan di algoritma sistemnya. Jadi nanti kalau kamu jadi revenue manager, kamu tinggal ngebaca, nanti sistem akan menyarankan, oh ini kira-kira akan okupansi segini nih. Nah, okupansi bisa naik segini jika A, B, C, D. Nah, itu kamu tinggal jalanin aja itu manualnya. Ibarat kita kayak pilot lah. Semuanya menu-menunya sudah ada. Kamu tinggal baca menunya. Di situ ada manualnya apa harus yang dilakukan.
promosinya apa aja. Nah, sekarang ini kan ke depan itu promosi kita sudah tidak menggunakan yang konvensional ya, nggak pakai newspaper, radio itu udah kecil, semuanya menggunakan digital media. Seperti saya sampaikan dulu, kita mau mapping market orang Palembang, orang yang datang ke Palembang, kita pakai Google Analytical misalnya. Yang datang ke Palembang mungkin 70% dari Jakarta. Dari Jakarta 70%, terus marketnya apa aja? Oh, ternyata ada government, ada corporate, nanti dipecah lagi corporate-nya apa aja, itu bisa di breakdown gitu loh. Jadi kita beriklan itu langsung ke kantong-kantongnya market kita. Jadi kita nggak sembarangan iklan. Kalau zaman dulu kan kita iklan di koran aja. Efektivitasnya kita agak susah ya. Tapi kalau sekarang iklan di media digital, kamu marketnya misalnya bikin hotel, marketnya government di daerah penyangga Palembang, misalnya di kabupaten-kabupaten, ya udah kamu beriklannya untuk mapping market yang di daerah situ gitu loh. Kan nanti dari Google akan dibaca di daerah misalnya Muara Enim potensial marketnya berapa. Nanti kita bikin iklan di situ. Iklannya biasanya kayak apa, Google AdSense atau pay per click, ada Google Ad Plus dan sebagainya. Pokoknya semuanya menggunakan media digital. Nah, media digital terus saya sampaikan ukurannya itu terukur gitu. Jadi kalau kamu beriklan, misalnya kamu bikin deposit di Google apa ya, Google pay per click gitu ya. Budget kamu 20 juta setiap ada, kalau kamu suka ngalamin kan misalnya kamu buka IG atau buka apa, tiba-tiba kan kayak ada iklan hotel ini atau hotel apa, nah itu kita berbayar itu. Terus kalau enggak, kalau kamu ke OTA, kamu lihat hotel kamu supaya ranking 1 terus gitu, itu ada search engine-nya gitu, ada investasinya gitu ya, sama ada strateginya gitu untuk supaya kita punya hotel di website itu ya, sorry, di googling itu ya, waktu di googling itu misalnya nyari Windem atau nyari hotel di Palembang, si Windemnya bisa nomor 1, atau di sini hotelnya misalnya Arya Duta nomor 1 gitu. Nah itu ada caranya, ada strateginya. Nah itu nanti di revenue management kamu akan lebih detailnya gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Oh nggak ada, saya lanjut. Nah, nanti kamu sebagai revenue manager, kamu akan terbiasa membaca yang namanya demand calendar. Demand calendar itu adalah tanggal-tanggal di mana okupansi naik tinggi gitu ya. Nah, kayak gini kan okupansi di 30 Desember udah lebih dari 40% gitu ya. Nah, berarti di sini kamu harus bikin strategi nih, harga jualnya harga berapa nih gitu ya. Mungkin dulu kita harga misalnya pakai dolar ya, misalnya harganya $400, tapi waktu okupansi naik, harganya ikut naik gitu ya. Nah, nanti di revenue manager itu kamu akan dipelajari tentang apa itu channel manager, apa itu booking engine, nanti dari sini, apa dari revenue management ini. Nah, sampel dari demand calendar tadi kan bisa berbentuk grafik begini, bisa juga bentuknya tabulasi angka, jadi sama aja sih, cuman beda tampilan. Dari sini kita kelihatan kamar-kamar yang akan penuh di tanggal berapa, misalnya kita kayak ini misalnya 73%, 66% misalnya ini ya, ini misalnya ini okupansinya gitu ya. Nah itu kita lihat nanti di hari-hari kapan kita okupansinya low, kapan full gitu ya. Nah terus kita juga membandingkan hotel kita dengan kompetitor. Nah ini ceritanya ada 2 hotel di Sydney, kita compare hotel ini, namanya hotelnya kalau nggak salah ini Swiss Bell ya. Ini hotel Swiss Bell ini berbanding dengan kompetitornya berapa okupansinya. Ini mungkin lagi sepi waktu itu ya, jadi okupansinya rendah segala macam. Nah, kita jadi baca salah satunya ini juga. Kita banding dengan kompetitor seperti apa, berdasarkan segmennya, corporate-nya, leisure, dan lain-lain. Terus model bisnisnya, bookingnya seperti apa, ada yang direct ke hotel, ada yang pakai GDS, OTA, online travel agent ya, OTA itu, ada yang pakai website, dan sebagainya ya. Nah, dari itu nanti kamu tahu nih trennya, dari Januari, waktu kita bulan Januari melihat Februari, saat itu masih di 35%, tapi actualnya bisa naik jadi 40. Atau saat itu melihat Maret di 35%, tapi actualnya menjadi 60. Nah, ini adalah tren apa namanya forecasting ya. Jadi mungkin kan namanya forecast setiap hari bisa berubah ya. Jadi pada hari Januari kita melihat Maret okupansi masih 35, tapi pada actual mendekati bulan Maretnya ternyata
okupansinya jadi 60 karena ada pertumbuhan atau ada kenaikan dari tamu yang stay. Ini salah satu contoh juga untuk pola booking ya. Kita bisa lihat ini 60 hari ke depan. Kalau kita lihat ini kan masih kosong ya di sekitar 40 hari ke depan. Tapi makin lama ini makin naik biasanya gitu kan. Seiring waktu ini tanggalnya maju, okupansinya akan naik gitu ya. Nah, ini salah satu contoh template kalau kamu bikin model yang sangat dasar yang bikin peramalan. Jadi misalnya hari ini tanggal 30 November, kita kita akan melihat okupansi kita dalam 1 minggu. Misalnya ini mungkin ini udah Desember, ini tanggal 1 Desember, tanggal 2 Desember, misalnya hari ini tanggal 2 Desember gitu ya. Nah, kita forecast tanggal 3, 4, 5 masih di forecast nih karena belum kejadian kan, sekarang masih tanggal 2 gitu. Nah, menurut sistem yang sudah booking 55. Tapi diharapkan ada orang datang pick up, go show, walk-in langsung atau booking langsung ke website, booking langsung ke hotel. Rata-rata di weekend misalnya ada 5 kamar gitu kan. Nah, ini tren seperti ini kita asumsikan gitu ya. Misalnya tadi yang udah on hand, udah booking 55, diperkirakan nanti bisa closing kita ada tambahan 5 kamar orang yang walk-in. Jadi kemungkinan closingnya nanti bisa di 55% atau di 50% dan sebagainya, itu mengikuti dari algoritmanya. Nanti revenue management system yang bagus itu dia akan menginformasikan kemungkinan kamu forecast di sini gitu. Tadi kan awalnya 46, tapi kemungkinan bisa jadi 50 karena ada kemungkinan ada expected ini seperti ini. Ini sangat basic ya, kalau dasar seperti ini sederhana. Jadi yang on book berapa, pick up berapa. Nah, nanti ada lagi yang modelnya agak advance. Di sini nanti tipe segmennya dikasih tahu. Oh, ini kan cuman nggak ada segmennya ya, pokoknya yang booking yang udah on hand 60, yang booking 60. Tapi nanti dikasih tahu bahwa ada yang booking itu 87 terdiri dari corporate berapa, wholesale berapa, yang meeting berapa. Nah, ini yang advance. Nanti pick up-nya juga sama berdasarkan segmen pasar gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Palembang ada yang mau nanya nggak? Halo. Oke, kalau ada. Nah, ini jangan lupa nanti ini kuisnya ya, yang belum kirim, ini tapi di emailnya ke yang DR Poltek Par ya. Ada yang mau nanya? Kalau nggak saya mau lanjut ke yang finance. Ada yang mau nanya untuk ini, untuk forecasting? Nggak ada. Cukup bisa dimengerti nggak? Halo. Bisa, Pak. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke finance. Sebenarnya kamu kan udah lihat di YouTube ya, tapi ini saya akan refresh lagi ya sebelum nanti UTS ya. Jadi nanti yang UTS apa yang ada di YouTube yang mata kuliah itu yang keluar ya. Kebanyakan sih teori. Nah, finance management tadi udah bikin forecasting, sekarang hasil dari suatu laporan performance hotel itu nanti adanya di finance ya, atau di accounting gitu ya. Kamu berhasil, untung, rugi, nanti angkanya adanya di finance gitu ya. Nah, kita gimana sebagai nanti kalau kamu di hotel jadi GM, kamu ada tanggung jawab untuk memanage di mana revenue setingginya, expense serendahnya supaya mendapatkan profit yang semaksimal mungkin ya. Revenue itu kalau di hotel ada revenue kamar, ada revenue food, beverage, other, laundry, minibar, dan segala macam itu total revenue nanti akan dikurangkan dengan biaya-biaya. Nah, kalau di restoran, biayanya cuma 4, biasanya ada food cost, beverage cost, labor cost, dan other expenses. Kalau labor apa artinya? Labor cost ada yang tahu apa artinya? Labor apa? Labor apa labor? Labor itu tenaga kerja ya, SDM jadi gaji pegawai, nanti semuanya masuknya ke sini ya. Nah, nanti kamu kan udah diajarin kemarin yang di video YouTube itu, ada yang namanya komponen namanya food cost dan beverage cost. Jadi food cost itu adalah biaya untuk menghasilkan ini, kita jualan hamburger nih. Misalnya hamburger kita jual harganya 50.000. Cost-nya itu adalah burger bun-nya misalnya harganya 5.000.
Ini 2 burger bun 5.000, ada cheese-nya harganya misalnya 2.000, meat-nya misalnya harganya 10.000 dan sebagainya. Total misalnya harga ini totalnya 25.000 cost-nya ya, cost-nya. Tadi kita jual berapa? 50.000. Jadi cost-nya adalah 25.000, cost dari ini semua dijumlahkan, dibagi dengan 50.000 dikali 100%. Berarti food cost-nya berapa? 25.000 dibagi 50.000 berapa? Halo. Kelasnya nggak aktif ya. Oke, jadi food cost-nya 50% ya, karena 25 dibagi 50. 25 itu setengah dari 50 kan ya, gitu ya. Begitu juga dengan beverage, waktu kamu bikin beverage, nanti ingredientnya ada koktail terdiri dari liquor berapa persen, sirupnya berapa, jigger, portionnya gitu ya. Nanti di total, jadilah beverage cost gitu ya. Jadi food cost dan beverage cost komponen yang cukup besar di dalam F&B departemen, kalau kita cerita FB ya, atau restoran. Nah, biaya gaji, biaya training, biaya makan karyawan, biaya asuransi, biaya kalau ada transport allowance, semuanya masuknya ke labor ya, ke biaya gaji ya, labor cost gitu ya. Jadi semua biaya gaji mulai dari GM sampai gaji room boy, gaji waiter, semua digabung jadi total namanya labor cost gitu ya, termasuk BPJS, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan sebagainya ya. Nah, tadi untuk menghitung food cost ya, tadi udah sampaikan tadi cost-nya 25, selling price-nya, harga jualnya 50.000, jadi kalau 25 dibagi 50.000, dikali 100 sama dengan 50%. Ini rumusnya ya. Jadi rumusnya setiap hitung percentage, pembaginya adalah revenue atau harga jual ya. Kamu bisa lihat di sini nih, semuanya dibagi sama revenue. Kalau ngitung labor cost, berapa persentasenya labor cost dibagi revenue. Misalnya labor cost-nya 175, revenue 400, maka labor cost-nya 43%. Pokoknya semuanya dibagi revenue ya, kalau kamu nanti ada UTS ditanya ini, pembaginya revenue ya. Oke, kita lanjut. Dari sini menurut kamu komponen biaya yang paling besar apa nih kalau kamu bisa lihat di sini? Dari apa? Labor cost. Labor cost, Pak. Oke, labor cost, FB cost juga terbesar. Nah, kalau kamu punya usaha ini, kamu harus memanage gimana caranya supaya labor cost-nya menjadi kecil. Caranya gimana cara supaya labor cost-nya nggak gede? Supaya biaya gajinya nggak besar, gimana caranya? Karyawannya, Pak. Ya, karyawannya kita harus lihat dulu, karyawannya kebanyakan nggak gitu ya. Mungkin kayak restoran, ini cerita misalnya restorannya nggak terlalu gede, posisinya mungkin ada chef, ada sous chef, ada CDP, ada komi, ada cook helper, dan sebagainya ya. Nah, kalau ngeliat dari kondisi gini, itu terlalu gemuk itunya, jumlah pegawainya. Kamu harus kurangin, mungkin nggak usah pakai chef, nggak usah pakai executive chef, cukup CDP aja, supervisor gitu ya. Supaya labor cost-nya ini turun. Nah, food cost-nya cuma tinggi, gimana caranya? Bisa jadi harga jual kamu kemurahan, atau kamu beli barang-barangnya kayak tadi burger bun sama ininya harganya mahal. Gitu. Kamu harus cari lagi vendor yang harganya lebih murah. Supaya ininya turun. Nah, ini hari ke hari itu kamu kalau jadi finance kerjanya ini, ngontrolin ini. Gimana caranya ini kecil, supaya profitnya menjadi besar. Ya, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Selesai. Kalau nggak ada yang nanya, saya akhiri. Minggu depan udah UTS ya, soalnya udah saya kirim ke kampus. Intinya soalnya apa yang udah saya ajarin dan yang ada di materi YouTube aja ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya minta difoto dulu untuk ketua kelas. Yang nggak hadir siapa, biar saya salin. Yang nggak masuk siapa, ketua kelas? Tiara, bisa difoto Tiara. Yang nggak masuk siapa ya? Ketua kelas Asrul. Yang nggak masuk siapa, Rul? Sudah di SS, Pak. Oke. Tolong difoto ya, Tiara. Nanti biar buat bukti absensi. Baik, Pak. Oke. Nanti di-share di grup ya, Tiara.
Sudah? Nanti materi YouTube-nya saya share lagi juga sama materi apa namanya, materi PowerPoint-nya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat menempuh UTS. See you after UTS ya. Thank you. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak.